Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal berapa hari ini? Tanggal 6 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Kartu pertama yang terbuka, soulmate. Dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya ya. Bahkan aku lihat kalau soulmate ini berarti masih memiliki ketertarikan, ikatan secara batin yang kuat ya, bahkan dikonfirmasi dengan chemistry. Jadi memang dia masih memiliki gairah terhadap kamu, masih memiliki ketertarikan yang kuat, yang sangat kuat ya, terhadap kamu seperti itu. Terus itu juga ada very soon, akan ada segera sesuatu yang terlihat atau terbongkar atau akan kamu ketahui gitu ya. Entah ini tentang apa. Bisa jadi tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, rasa cintanya, karena kalau di sini dia ingin melakukan ingin mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu ya. Jadi bisa jadi mungkin selama ini dia masih menutup-nutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Dia bilangnya bahwa mungkin dia nggak suka sama kamu, dia hanya menganggapmu teman, atau ya dia cuek ya, pura-pura biasa aja sama kamu, nggak menganggapmu seperti itu. Tapi di sini aku lihat akan segera ketahuan ya tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia akan menunjukkannya perasaan dia yang sebenar-benarnya, bahwa dia memang ingin mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu. Let go control issue, nampaknya saat ini dia lagi ada masalah di hidup dia. Entah ini tentang apa ya, tentang bisa jadi tentang finance dan karir ya, tentang keadaan keuangan dan karir dia yang masih menjadi kontrol isu di hidup dia, sehingga dia harus bisa membebaskan diri dia dari kontrol isu ini tentang karir dan keuangannya ya. Bisa jadi mungkin dia ingin stabil keuangannya, atau ingin memiliki lebih keberlimpahan seperti itu ya, kestabilan keuangan dan karir seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi berusaha banget untuk bisa menstabilkan keuangan dan karir dia saat ini. Aku lihat di sini ya. Oke, kemudian ada the fool di sini. Aku melihat memang dia itu menganggap kamu adalah sosok yang bisa memberikan banyak sekali hal-hal baru, atau pembelajaran, atau petualangan ya. Banyak hal-hal yang dia rasa ketika dia bersama kamu itu seperti penuh dengan petualangan, banyak lika-likunya ya, lika-liku dalam hubungan kalian. Terus itu juga banyak pasang surutnya, banyak ceritanya, banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya mungkin belum pernah dia rasakan seperti itu ya, sehingga dia merasa kayak menjalani hubungan dengan kamu itu penuh dengan petualangan. Dia ngerasa kayak banyak sekali hal-hal yang menarik dari kamu seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini memang kemarin itu sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen ya. Ya bisa jadi mungkin dia belum siap berkomitmen ya karena keadaannya memang belum stabil secara materi atau pekerjaannya, sehingga memang dia ya belum berani untuk melangkah maju bersama kamu ya. Sehingganya hubungan kalian itu rusak, sehingganya hubungan kalian hancur gitu ya, karena memang dianya belum bisa diajak untuk serius atau diajak untuk melangkah dalam suatu komitmen. Tapi aku lihat di sini ada Eight of Cups ya, berarti saat ini tuh dia mulai memikirkan
sebenarnya hati ini maunya ke siapa sih? Sebenarnya apa sih yang sebenarnya dia mau gitu ya? Kepada siapa hati ini dia mau, ingin dia labuhkan? Saat ini tiba waktunya bagi dia untuk mengevaluasi kembali pilihan-pilihan dia. Ya mungkin pilihannya itu bisa jadi mungkin pilihan pasangan antara kamu atau si A, si B, si C, atau bisa jadi pilihannya yang nggak harus pasangan, bisa jadi pilihannya antara kamu dengan keluarganya. Yang lebih utama harus dia pilih, dia prioritaskan terlebih dahulu siapa, kamu atau keluarganya, atau karir, keuangannya itu ya, karena di sini kan masalah utama adalah tentang karir dan keuangan yang menjadi masalah utama dia gitu kan. Nah, bisa jadi dia bingung antara mau fokusin percintaannya dia dengan kamu dulu atau karir dan keuangannya dulu ya. Makanya di sini dia lagi bingung. Saat ini dia harus mengevaluasi kembali pilihannya, memikirkan hal-hal yang dia sukai dan dia pedulikan. Dia pun ingin memiliki hubungan yang bahagia ya, hubungan yang langgeng gitu ya. Dia juga ingin memberikan hubungan yang bahagia untuk kamu, rasa kepuasan terhadap kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat hubungan ini juga ada yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Jadi saat ini aku lihat dia merasa bahwa mengisyaratkan kepada dirinya bahwa dia tidak bisa lagi mengkompromikan hubungan yang hanya karena sudah terlalu lama, dan dia tidak ingin memulai kembali juga dengan hubungan dengan orang baru atau hubungan baru gitu ya. Jadi dia bukan masalah tentang dengan siapa dia sudah menjalin hubungan yang lama. Memang hubungan kalian kan sudah terjalin hubungan udah bertahun-tahun ya. Hanya saja gini, dia yang lebih penting adalah sebenarnya hati ini mau memberikan kebahagiaannya ke siapa sih gitu. Terus hati ini ketika dengan siapa sih dia merasa bahagia, seperti itu, paham ya? Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak mengevaluasi mana yang terbaik bagi dia, mana yang memberikan dia kebahagiaan, seperti itu. Bukan masalah tentang seberapa lama kamu dan dia sudah menjalin hubungan. Ya, itu memang menjadi salah satu acuannya dia, tapi yang pasti adalah ya itu tadi, siapa yang bisa memberikan dia kebahagiaan dan siapa yang ingin dia perjuangkan, seperti itu ya. Oke, kemudian apalagi nih ya, karena toh selama ini dia kan selalu menghindari kamu ya, dia selalu menghindari kamu, bahkan mungkin sampai sekarang pun dia masih menghindari kamu, dan ternyata tidak bisa terus-terusan ya dia menghindari kamu. Semakin dia menghindari kamu, semakin dia merasa tersakiti dan menyakiti kamu juga gitu loh. Jadi saat ini menurut dia ya memang waktunya untuk saling menarik diri aja dulu, karena dia tidak mau memberi atau membawa lebih banyak rasa sakit terhadap kamu gitu ya. Jadi dia tahu ya, ketika dia berpisah dengan kamu atau menarik diri dari kamu, itu sebenarnya rasanya sakit ya, dan kamu pun kecewa ya, karena terlihat dia melarikan diri dari kamu atau tidak mau bertanggung jawab, atau tidak berani lah ya, tidak berani untuk bertanggung jawab, atau tidak berani untuk menghadapi rintangan di masa depan bersama kamu. Tapi di sini juga dia realistis. Kalau misalkan keadaan dia saat ini secara materi, secara pekerjaan belum stabil, dia gini loh, dia juga punya standar. Dia punya standar, atau bisa jadi dia memang punya bukan termometer sih, parameter ya. Dia punya parameter untuk mengukur sebatas apa karir dan keuangan dia itu sudah disebut mapan, sehingganya dia bisa melangkah ke sebuah komitmen. Paham nggak? Nah seperti itu ya. Jadi misalkan saat ini keadaan dia sebenarnya keuangannya misal sudah mulai membaik ya, sudah mulai ada pemasukan setiap bulannya gitu ya, keuangan mulai agak stabil. Tapi kan itu semua
masih belum ada di parameter ya, indikasi dia merasa sukses atau merasa mapan, sehingga dia merasa bahwa dia udah mampu gitu loh untuk berkomitmen pada seseorang kayak gitu. Sehingga ya itu tadi ya, jadi dia itu masih ingin mencapai suatu titik di mana dia merasa bahwa oke, aku sudah cukup mapan, aku sudah bisa mampu untuk berkomitmen dengan seseorang. Nah seperti itu yang saat ini dia incar, itu yang saat ini dia cari, seperti itu. Makanya saat ini ketika dia belum merasa saya mapan atau saya stabil, ya dia masih menghindari kamu gitu ya. Apalagi di sini dia tahu selama ini kamu yang selalu berjuang untuk dia, kamu yang selalu memberikan segalanya untuk dia, mau itu perhatian, mau itu motivasi, mau itu materi, ataupun waktu, kasih sayang, atau apapun semua yang telah kamu beri, dan itu sudah bertahun-tahun. Dia sadar itu kamu memberikan ke dianya itu tulus gitu. Jadi dia juga harus sadar diri bahwa dia pun harus bisa memberikan timbal balik yang setara dengan apa yang pernah kamu berikan, seperti itu loh. Intinya seperti itu ya. Jadi saat ini dia harus fokus dulu pada hal-hal yang menjadi prioritas, yang menurut dia penting terlebih dahulu, yaitu tentang karir dan keuangan. Kalau aku lihat tertarik iya, cinta iya, tertarik iya, cinta iya sama kamu, tapi dia rasional berpikir ya kali hidup cuma mau makan cinta gitu kan, enggak gitu ya. Jadi saat ini fokus dia adalah materi, karir, seperti itu. Yang mana ini juga akan mencangkup hubungan kalian nantinya ke depannya gitu loh, menjadi bukan landasan, menjadi pelengkap ya. Apa sih sebutannya, aduh aku lupa kata-katanya. Intinya pelengkap ya untuk kalian menjalani hubungan di masa depan gitu loh ya. Kalau kalian nantinya bisa berumah tangga, sedangkan karir keuangan dia sudah mapan, sudah stabil, kan nggak bakalan akan ada masalah tentang keuangan. Maksudnya itu nggak akan apa ya, setiap harinya harus bertengkar cuman gara-gara misalkan nggak ada uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari gitu kan. Paling nggak ada pertengkaran yang seperti itu, sehingga harga diri dia ya nggak jatuh juga lah di mata kamu gitu loh, paham ya? Atau apalah gitu ya. Intinya dia menghindari si konflik yang nanti akan timbul cuman gara-gara masalah materi dan pertanggungjawaban dia gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, seorang laki-laki, wah itu harga diri banget itu gitu ya. Oke, ada Four of Wands ya. Dia melihat saat ini kamu kayaknya lagi senang kumpul dengan keluarga gitu ya. Terus mungkin kamu juga merayakan sesuatu, atau mungkin kamu saat ini lagi have fun ya dengan keluargamu, dengan teman-temanmu, atau memang kamu sedang merayakan sesuatu dengan keluarga. Nah intinya ini kayak lagi seneng lah ya, have fun dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, orang-orang tercinta ya. Dia melihat kamu seperti itu sekarang. Dan kalau memang saat ini kamu dengan dia memang lagi berpisah ya, aku melihat kayak ada rasa ingin union kembali, ingin datang kembali, bahkan ingin merayakan sesuatu juga dengan kamu. Nah bisa jadi dia nanti akan datang ketika di perayaan sesuatu antara kamu dengan dia, dan ini melibatkan mungkin keluarga, teman ya, bisa jadi, atau sampai menghubungi teman-teman lama, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia pun ingin menikmati kehidupan berkeluarga bersama kamu yang bahagia, punya ikatan yang kuat dengan kamu, saling mencintai ya, memiliki hubungan yang stabil, merasa aman, merasa disayangi oleh pasangan, seperti itu. Dia pun mau gitu ya. Hanya saja ya saat ini dia rasional gitu. Oke. Kemudian ada Ace of Swords. Waduh, kalau Ace of Swords reverse nih biasanya omongannya nih ada yang pedes nih antara kamu atau dia. Sehingga sering sekali bisa jadi gini, ada omongan yang pedes itu memang sudah menjadi
kebiasaan ya, menjadi kebiasaan. Misalkan kalau lagi emosi tuh ya suka ngomong kasar, atau misalkan suka nyindir, nah seperti itu, atau mengungkit masa lalu dan berkata kasar seperti itu. Karena aku lihat kalau udah ada Ace of Swords ini berarti kan ada kesalahpahaman atau praduga yang terjadi ya. Jadi kayak menyalahkan, menyudutkan, menilai secara pribadi gitu loh ya, nggak dikompromikan dulu apa yang sebenarnya terjadi, tapi tahu-tahu udah mengambil kesimpulan dan akhirnya menuduh, praduga ya, seperti itu. Karena memang kalau aku lihat mungkin kamu dan dia ini memang masih memiliki sudut pandang yang sama sekali berbeda ya. Mungkin kalian juga berasal dari zaman yang generasi yang berbeda, sehingga pola pikir pun berbeda seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, siapapun ya yang merasa bahwa kalau ngomong tuh suka kasar, cobalah untuk hati-hati dan lebihlah lemah lembut ya kalau ngomong, itu aja. Kemudian ada that-nya reverse ya. Sebenarnya si dia ini nggak mau hubungan ini berubah. Maksudnya tuh dia nggak mau yang tadinya kalian pacaran, misalkan pacaran, dia nggak mau berubah jadi mantan gitu, nggak mau ya. Dia ingin tetap hubungan ini ada, kamu masih tetap bersama dia, itu yang dia mau ya. Dia mau kalian tetap bersama seperti itu. Hanya saja ada situasi yang memang sering berulang terjadi, dan situasi yang berulang terjadi ini ternyata menyakitkan atau menyakiti pasangan. Misalkan bolak-balik selingkuh misalkan ya, atau bolak-balik nyuekin pasangan karena dia harus fokus dengan karir, keuangannya gitu ya. Kamu sering diabaikan, bahkan di hari Sabtu Minggu yang biasanya orang-orang itu nggak kerja, itu dia kayak nggak pernah gitu telepon kamu, tanya kabar kamu, chat kamu gitu ya. Aku lihat di sini, jadi kamu sering diabaikan. Bisa jadi itu bolak-balik tuh kayak gitu terus. Kamu sudah kasih tahu ke dia, tapi dia tetap aja kayak gitu. Akhirnya kamu terluka. Contohnya seperti itu aja ya, contohnya aja. Nah akhirnya ya, ketika ada situasi yang terus-terusan berulang terjadi, dan itulah situasi itu yang menyakitkan, atau sikap perilaku yang berulang kali terjadi dan menyakitkan, maka mau nggak mau itu harus dihilangkan terlebih dahulu ya, harus dirubah. Jadi ada seseorang di sini yang benar-benar harus berubah, atau bahkan kedua belah pihak di sini harus benar-benar berubah secara signifikan, besar-besaran, barbar pokoknya. Walaupun ini menyakitkan, tapi harus, mau nggak mau harus berubah gitu. Kenapa harus berubah? Karena ya ada suatu mekanisme, karena memang kalian harus bisa melepaskan mekanisme coping yang udah nggak sehat di hubungan kalian ya, sehingga harus membuat perubahan secara signifikan dalam hubungan kalian seperti itu ya, agar kalian bisa saling merasakan cinta yang damai, yang bahagia, penuh dengan rasa hormat ya, saling percaya diri, saling menyayangi, saling mengasihi ya, seperti itulah intinya kalau aku lihat. Apalagi Knight of Cups di sini energi kuat banget nih, banyak hal-hal yang tertunda, atau janji-janji yang tidak ditepati, atau rencana-rencana yang tidak terrealisasi sampai sekarang. Misalkan dia pernah janji, atau pernah kalian ngobrolin nih, pernah ngerencanain mau ada pernikahan di tahun sekian, pernikahannya seperti ini udah dikonsepin, atau udah ngobrolin lah tentang kayak gitu. Sampai tahun ini pun tidak ada tuh pernikahan di antara kalian, contohnya aja ya. Nah seperti itu, jadi banyak rencana-rencana atau janji-janji atau apapun yang sudah kalian bahas itu tidak ada yang terrealisasi sampai sekarang gitu ya. Kemudian aku lihat ada rasa kaget ya dari kamu, karena nih orang tiba-tiba kok seperti fobia dalam berkomitmen atau menjalin suatu hubungan, sehingga tiba-tiba sifatnya berubah ketika kamu selidiki, kamu cari tahu, oh ternyata dia selingkuh gitu ya. Walaupun memang kenyataannya dia memang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen, atau memang beneran dia itu punya trauma ya tentang suatu komitmen atau suatu hubungan gitu.
atau dia punya fobia seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini ketahuannya adalah selingkuh, dia selingkuhin kamu gitu. Terus itu juga ternyata nggak sebatas itu doang ya, ternyata juga di sini dia melakukan suatu penyalahgunaan. Jadi entah itu sampai sekarang dia masih melakukan penyalahgunaan itu, atau ini saat ini dia mendapatkan dampak atau efek dari penyalahgunaan yang pernah dia lakukan. Misalkan menyalahgunakan narkoba ya, berarti saat ini ya dia harus dipenjara, direhabilitasi seperti itu ya. Dia harus kena hukuman. Atau misalkan korupsi, ya udah dia diusut KPK, dia harus mengembalikan uang-uang yang dia korupsikan itu, dia harus membayar denda, bla bla bla. Ya intinya aku lihat di sini dia saat ini kayak hancur-hancuran sih ya, hancur-hancuran akibat dari penyalahgunaan yang dia pernah lakukan, entah apa itu di masa lalunya atau mungkin sampai sekarang, sehingga saat ini mendapatkan dampak atau ya kasarnya itu karma lah ya, mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan seperti itu. Jadi makanya di sini dia mau stabil lagi ya, secara karir, keuangan gitu kalau aku lihat. Oke, inilah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada Juni, November, Januari, April, Mei, Oktober, Maret, Desember, September. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia, situasikan aja. Ada sio kerbau, sio ular, sio kelinci, sio monyet, sio ayam, sio babi, sio kuda, sio kambing. Kemudian ada angka yang berhubungan antara kamu dengan dia. 4, 9, 3, 1, 11, 25, 31, 2, 19, 24, 22, 29, 14, 8, 30, 28, 26, 15, 7, 16, 5, 10, dan 27. Untuk alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ada F, Y, C, Z, K, H, D, V, P, L, B, M, H, K, J, S, U, A, O, Q, I, T, dan N. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.